Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait resiko telat bayar atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online EasyCash. Seperti yang kita ketahui, EasyCash adalah pinjol legal, yang mana banyak juga di antara teman-teman yang menyebutnya aplikasi pinjol semi ilegal, dimana karena banyak yang merasa mendapatkan kerugian yang luar biasa, banyak yang merasakan ya nggak enak dan nggak nyaman banget pinjam di EasyCash karena ya mungkin dengan sistem kayak penagihan atau mungkin sistem skema cicilannya itu yang kadang nggak masuk akal, dimana dalam 1 bulan ada opsi untuk bayar 2 kali ya. Jadi ya ibarat kata 2 minggu sekali lah bayarnya. Nah ini akan membuat teman-teman akan merasa kesulitan. Tapi sebenarnya sih sama aja 1 bulan bayarnya satu cicilan. Cuman kalau dibagi 2 gini ini kadang kita manage-nya agak susah dan juga kadang kelupaan yang menyebabkan kena denda pada akhirnya. Nah oke. Kita lupakan dulu soal skema atau EasyCash ilegal atau pinjol legal gitu ya. Karena ya secara administratif EasyCash memang pinjol legal. Tapi banyak juga yang bilang semi ilegal karena ya mulai dari bunganya, denda dan lain sebagainya merasa terlalu tinggi dan seterusnya. Kita akan kembali lagi bagaimana sih resikonya dan apa yang akan terjadi ketika kita telat bayar di EasyCash selama 1 tahun atau galbe EasyCash 1 tahun, itu apa aja resikonya dan bagaimana cara mengatasi serta solusinya itu apa ya. Nah yang pertama-tama yang harus kita perhatikan dan harus kita ketahui bareng-bareng yang kita sepakati adalah pinjol EasyCash legal, secara administrasi legal. Ya, nah itu yang paling penting karena itu yang bisa mempengaruhi ke belakang itu apa aja resikonya, solusinya bagaimana. Nah, kita akan bahas satu persatu mulai yang paling awal bakal kena ke kalian deh, yaitu tentang bunga ya atau dendanya. Nah, denda keterlambatan itu pasti ada dan EasyCash termasuk besar juga. Tapi karena kita ngomonginnya resiko 1 tahun, teman-teman tidak perlu khawatir. Karena meskipun 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan 5 tahun sekalipun, bunga denda kalian tidak akan pernah melebihi hutang pinjaman pokok kalian. Artinya mentok di 100% hutang pokok teman-teman. Nah, ini penting diketahui. Kenapa? Karena biar tidak ada rasa kekhawatiran yang berlebihan, panik berlebihan bahwa bunganya akan jadi berpuluh-puluh juta gitu ya, berkali-kali lipat. Enggak, paling cuma mentok 2 kali lipat lebih sedikit aja. Nah, sekarang masalah denda sebenarnya bukan masalah yang utama, dimana kalau memang posisi kita saat ini belum tahu dan belum bisa kapan bisa membayar hutang kita, maka ini bukan menjadi sesuatu yang utama untuk harus teman-teman takuti ya. Nah, oke, kita akan bahas selanjutnya. Selanjutnya bagaimana dan apa yang harus kita lakukan, ini adalah yang paling penting. Kenapa? Karena dengan memahami bahwa bunga dan denda ada, ya udah, biarkan itu, yang penting kita sudah tahu terburuknya seperti apa, denda maksimalnya seperti apa, itu yang paling utama, yang nomor 1. Sehingga teman-teman bisa fokus ke next step-nya apa. Nah, sekarang yang kedua adalah bagaimana penagihan EasyCash. EasyCash ini merupakan pinjol legal yang mana sampai saat ini sebenarnya info untuk DC lapangan datang ke rumah itu masih jarang-jarang banget. Ada yang bilang sudah ada DC-nya, ada yang bilang belum dan masih belum valid informasinya. Karena itu tadi, kalaupun ada paling masih sedikit dan itu hanya di kota-kota tertentu. Nah, buat teman-teman mungkin yang sekarang lagi telat di EasyCash, lagi galbe di EasyCash dan sudah pernah ada DC lapangan yang mengunjungi, bisa di-sharing informasi teman-teman di kolom komentar ya. Pengalamannya bagaimana? Berapa nominalnya, terus kemudian udah telat berapa hari, kota kalian ada di mana. Nah, itu penting banget untuk mengupdate teman-teman semua barangkali yang baru nonton video ini biar bisa segera mendapatkan informasi DC lapangan EasyCash yang terbaru ya. Oke, selanjutnya untuk masalah DC saya rasa bukan sesuatu yang menakutkan dan memang tidak perlu khawatir sebenarnya. Nah, sekarang yang ketiga yang harus kita pahami adalah penagihan melalui teleponnya, melalui SMS, WA dan lain sebagainya. Apakah ada penyebaran data? Jawaban saya tenang. Masalah telepon saya rasa hampir semua pinjol sama. Mau menghubungi, mau ditelepon setiap hari, itu semua pinjol hampir sama. Nggak terlepas dari EasyCash juga. Pasti bakal banyak orang-orang yang menghubungi kalian, penagihan-penagihan, dan pasti akan ada unsur-unsur sedikit kayak penekanan ancaman dalam tanda kutip yang seakan-akan ya kalau tidak membayar tim lapangan akan segera datang. Kalau tidak membayar akan segera bawa ke jalur hukum dan seterusnya. Itu udah
banyak terjadi dan memang sudah umum. Jadi nggak layak kita takut lagi terkait hal-hal seperti itu. Adapun nanti ancaman-ancaman pidana, lupakan semuanya karena itu tidak akan mungkin ngena ke kalian. Ini masalah perdata bos, bukan pidana. Udah jawab gitu aja ke DC-nya kalau mereka ngacam-ngacam seperti itu. Nah kalau masalah sebar data, nggak usah khawatir, insya Allah EasyCash tidak sebar data yang barbar banget. Kalaupun ada itu hanya oknum dan kalian berhak untuk melaporkan dan ngeviralin masalah hal ini. Dan saya rasa pinjol-pinjol udah mulai takut sih terkait karena kemarin aku lakukan sanksi, Kredivo juga, terus kemudian ada kami juga viral banget. Nah ini mereka pasti akan mulai sedikit ngerem ya untuk masalah penagihan-penagihannya. Intinya fokus dan tidak usah takut. Untuk menghadapi semua ini memang akan sangat sulit. Mental kita akan diuji, ketenangan hati kita juga akan diuji. Oleh karena itu kita harus fokus bahwa mindset kita ini bukan apa-apa, ini bukan berbahaya. EasyCash bukan sesuatu yang harus menjadi hantu bagi kehidupan kita. Enggak. Tapi kalau kalian terganggu sekali dengan ancaman-ancaman, telepon, mau kalian blokir pun nomor mereka itu tidak masalah. Ini bukan soal kabur dan tidak kabur ya, tapi ini soal bagaimana solusi untuk menghadapi masalah seperti ini. Ingat, saya selalu berpesan, kalau teman-teman sudah tidak mampu membayar hutang kalian, bukan berarti teman-teman gali lubang dan tutup lubang akan menyelesaikan masalah. Enggak, itu akan membuat masalah menjadi semakin runyam. Kalau saya boleh pilih daripada kita ya tidak ngerti dan harus gali lubang tutup lubang, alangkah lebih baiknya mending digalbe dulu. Tidak usah dibayar dulu sampai pada waktunya teman-teman bisa bangkit, teman-teman bisa memperbaiki finansial teman-teman, teman-teman bisa membayar utang tersebut. Itu yang paling penting dan saatnya untuk membayar. Jadi jelas kan fokusnya di mana? Fokus kalian adalah di memperbaiki kehidupan, memperbaiki finansial dan seterusnya. Fokuskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terus minta tolong, terus minta ampun, terus meminta perlindungan dan minta untuk diberikan petunjuk selalu agar bisa bebas dan lepas dari hutang pinjaman online. Saya yakin ketika kalian meminta dan terus berdoa serta mulai membenahi dan mendekatkan diri kepada Tuhan, intinya ini akan menjadi masalah yang enteng dan solusinya pun akan segera datang. Ya, jadi jangan takut, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Tetap semangat dan yuk, please tetap berpositif thinking, jangan takut apapun yang akan terjadi. Masalah slik OJK itu urusan belakangan. Resiko pinjol terberat memang slik OJK. Tapi yuk, yang harus kalian lakukan saat ini adalah mulai ikhlas, mulai pasrah, dan mulai memperbanyak ibadah kita. Karena itu semua akan mempengaruhi mental teman-teman dan rasa ketenangan teman-teman. Karena kalau kalian tidak tenang, kalau kalian gelisah, susah banget rezeki masuknya. Please ya, semangat, jangan mudah menyerah. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.